Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nova Kono. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum, yaitu hukum tentang Tuhan dengan hukum manusia. Yang pertama, hukum tentang Tuhan. Hukum Tuhan direncanakan untuk membawa berkat bagi manusia. Hukum Tuhan membuat tingkah laku atau sikap dan hasil kedamaian, ketertiban, keamanan, sopan santun, dan kesejahteraan. Ulangan 4 ayat 5 dan 7 beritahuan kita bahwa orang yang menaati hukum dan ketetapan Tuhan, orang yang melakukan peraturan Tuhan dan setia akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Jadi hukum-hukum Tuhan bukanlah suatu beban seperti yang dikatakan beberapa orang, tetapi berkat. Hukum-hukum Tuhan adalah berkat. Hukum-hukum Tuhan adalah hukum kehidupan. Hukum Tuhan terdiri dari segala sesuatu dan di dalam Alkitab dan dalam bentuk privat dan pelanggaran. Tuhan memberikan hukuman kepada umatnya Israel sesuai dengan melalui Musa, yaitu 10 hukum Tuhan atau belangko dan ringkasan hukum Tuhan. Akan tetapi kita harus ingat, masih ada ratusan peraturan dan perintah yang lain mengatur kehidupan moral, rohani, dan agama dan sosial umat Tuhan atau Israel. Dan kemudian hukum-hukum tersebut disempurnakan Kristus dan untuk keselamatan hidup kita dan rohani kita saat ini. Perintah-perintah dan hukum moral tersebut dapat tertatap dalam semua zaman, termasuk zaman kita. Yang berikut, menurut saya ada 3 kebenaran hukum. Yang pertama, untuk mengatur, menegakkan, mempertahankan, dan memelihara tata tertib atau ketentraman sosial masyarakat. Yang kedua, sebagai guru untuk menuntut orang berdosa kepada Tuhan. Yang ketiga, hukum merupakan peraturan moral kehidupan Kristen kita. Hukum Tuhan merupakan moral, etisme, dan penentu tingkah laku umat Kristen. Ezekiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Mazmur 1 menyatakan betapa berbagainya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam. Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Roma 7 ayat 22. Rasul Paulus meringkas hukum Taurat, kewajiban moral kita, dengan satu kata, kasih. Kasih adalah kegenapan dan penggenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Ketika memerlukan hukum Tuhan agar kita bisa memahami ketetapan Tuhan, agar kita bisa memahami jalan pikiran Tuhan, agar kita agar kita sadar akan dosa-dosa dan kelemahan kita, agar kita berjalan
berpikir, bertingkah laku dengan benar, agar kita diberkati, agar kita diberkati Tuhan dan memberkati Tuhan dan keluarga, dan memberkati Tuhan dan keluarga, masyarakat, tempat hidup kita. Yang kedua, hukum manusia. Hukum manusia adalah hukum manusia adalah hukum peraturan yang berbuat moral dan saksi dan yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, memecahkan terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di dalam hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompok sebagai berikut. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuk atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum berdasarkan wilayah berlakunya atau hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Yang ketiga, hukum berdasarkan fungsi atau hukum materi dan hukum formal. Yang keempat, hukum berdasarkan waktu atau lus konsis, lus intrusis, les naturalis, dan hukum alam. Yang kelima, hukum berdasarkan isinya, hukum publik, hukum antar waktu, hukum private, hukum publik sendiri sebagai menjadi hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana dan acara. Sedangkan hukum privat dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Yang keenam, hukum berdasarkan pribadi, hukum suatu atau hukum suatu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujud atau hukum objektif atau hukum subjektif. Yang delapan, hukum berdasarkan sifat atau hukum yang memaksa atau hukum mengatur. Kesimpulan dari kedua hukum yang saya ambil yaitu dari kedua hukum yang saya bahas bahwa manusia tetap menetapkan hukum sama seperti Tuhan telah menetapkan dari 10 hukum Tuhan di tanah Israel. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih.